Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Masih semangat? Oke, untuk pertemuan kita di kuliah perdana kita hari ini, kita akan berkaitan dengan sistem informasi manajemen. Ya, yang mana sistem informasi manajemen ini kalian harus lulus mata kuliah terkait sumber daya manusia, pengantar sumber daya manusia. Dan di sini sudah lulus semua pengantar SDM? Sudah. Oke. Ini karena kita adalah perkuliahan awal, makanya di dalam perkuliahan awal ini kita akan lihat sampai 16 kali pertemuan ke depannya. Di dalam sistem informasi manajemen ini perlu kita lihat adalah apa sebenarnya capaian dari mata kuliah ini. Diharapkan mahasiswa itu mampu memahami terkait sistem informasi manajemen. Dan mahasiswa itu yang paling penting adalah diharapkan mampu memahami terkait prinsip, terkait konsep, terkait pengambilan keputusan di dalam adanya informasi manajemen itu sendiri. Ya, karena semuanya di dalam suatu organisasi ini adalah bagaimana seorang pimpinan itu mampu mengimplementasikan terkait apa sebenarnya perumusan-perumusan yang bisa diambil dari sebuah sistem yang ada. Jadi sistem informasi manajemen itu banyak keterkaitannya bagaimana seorang pimpinan itu dalam artian mampu memahami terkait sistem yang digunakan. Yang kedua adalah berkaitan informasi yang diperoleh, karena informasi itu berasal dari dua, yaitu informasi yang berasal dari sumber internal dan sumber eksternal itu sendiri. Dan inilah yang paling penting adalah bagaimana perusahaan memanage adanya informasi, arus informasi yang masuk berasal dari internal maupun berasal dari eksternal itu sendiri. Ada beberapa pokok di dalam pembahasan ini, yaitu terkait sistem informasi untuk satu semester ke depannya, yaitu pertama adalah terkait sistem informasi manajemen, yang kedua sistem informasi untuk keunggulan kompetitifnya, ciri-ciri masyarakat informasional, yang keempat adalah bagaimana menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau biasa disebut dengan business e-commerce. Selanjutnya adalah bagaimana penggunaan dan pengembangan sistem. Kita masuk dulu di konsep dasarnya sebuah sistem. Jadi konsep dasarnya sebuah sistem itu adalah bagaimana terkait definisi. Jadi konsep dasar sebuah sistem itu nanti ada definisi. Yang kedua ada kebersamaan terkait teori, dan ada implementasi terkait sistem informasi itu sendiri. Jadi kalau ditanya apa itu sebenarnya sistem informasi manajemen, jadi sistem informasi manajemen ini adalah merupakan sekumpulan unsur atau adanya elemen ya di dalam itu berkaitan dengan saling terpadu dan bekerja sama satu sama lain. Karena sistem itu terdiri atas beberapa bagian yang nanti ada, kita kasih contoh adalah sistem komputer. Ya, kenapa paling sering kita gunakan dalam sebuah sistem itu adalah sistem komputer? Karena komputer ini merupakan alat yang semua organisasi atau institusi itu membutuhkan yang namanya perangkat keras untuk mengolah data. Ada keyboard, ada CPU, ada monitor dan lain sebagainya. Tujuannya apa ini? Untuk sistem pengolahan data. Di dalam pengolahan data nanti ini, karena berkaitan dengan informasi nanti, ada sumber informasi yang masih berbentuk data dan ada informasi yang sudah ada outputnya. Misalnya begini, informasi ya, kalau ibu bilang ibu akan masuk pukul 13.30, itu masih bentuk informasi yang berbentuknya data. Kenapa informasi masih berbentuk data? Karena informasi nanti itu masih dianalisis kembali. Apakah betul informasi itu masih berbentuk output ataupun data?
karena sumbernya itu masih belum jelas. Karena masih perlu analisis di dalamnya. Jadi di dalam sistem komputer nanti ini yang dimasukkan adalah sistem pengolahan data nanti berkaitan dengan informasi awal yang akan diolah. Diolahnya menjadi apa? Untuk menghasilkan output. Output inilah hasilnya nanti yang akan dijadikan perusahaan untuk pengambilan keputusan seorang manajer. Karakteristik sebuah sistem itu harus memiliki, yang pertama adalah harus ada komponen. Kenapa komponen ini? Ini adalah merupakan bagian-bagian dari sebuah sistem yang ada tadi, misalnya komputer tadi. Komputer tadi harus ada komponennya adalah CPU dan lain sebagainya. Yang kedua adalah batas. Kenapa batas ini? Ini merupakan batas untuk pentoleransian di dalam pengambilan data. Ada nanti namanya adalah pengkodean, yang mana yang bisa dimasukkan di dalam proses pengimputan. Yang ketiga adalah lingkungan. Apa ini lingkungan? Lingkungan ataupun data nanti, kan sumber informasi nanti kan berasal dari dua ya. Sumber informasi yang berasal dari internal atau yang berasal dari dalam lingkup perusahaan itu sendiri, dan informasi yang berasal dari eksternal. Makanya masuk dalam kategori lingkungan. Oke, di dalam karakteristik sebuah sistem itu yang paling terpenting adalah lihat inputnya. Input ini adalah data yang akan dimasukkan di dalam proses pengolahan data, yang mana untuk dijadikan pengambilan keputusan terakhir oleh seorang pimpinan. Jadi data-data itu yang dimasukkan, yang akan diproses nanti adalah data yang sudah betul-betul valid, yang sudah melalui proses pengkodean, karena semua data yang masuk berasal dari sumber internal maupun dari sumber eksternal yang berasal dari lingkungan itu tidak semuanya bisa diproses. Berdasarkan materi yang sudah Ibu paparkan tadi terkait sistem informasi manajemen, kan ada sistem, ada informasi, dan ada manajemennya. Yang Ibu mau tanyakan, apa sebenarnya sebuah sistem itu sendiri? Ada yang bisa? Saya, Bu. Coba Bapak. Makasih, Bu. Ya, jadi gini, sistem itu pada prinsipnya adalah sesuatu yang diciptakan manusia dalam rangka mengolah data. Kemudian data yang diolah itu untuk dimanfaatkan, misalnya kalau dia dalam sebuah organisasi bisnis, untuk sebuah organisasi bisnis, di mana tujuannya itu paling tidak untuk menunjang proses pengarsipan data yang ada dalam sebuah sistem organisasi. Mungkin itu dulu yang sementara, Bu. Makasih. Betul. Jadi di dalam sebuah sistem itu sendiri ada yang perlu diingat, yaitu terkait keterkaitannya. Karena di dalam sebuah sistem kalau tidak ada saling keterkaitan dan bentuk kerjasama, bukan namanya sebuah sistem, ya. Jadi perlu diingat, di dalam sebuah sistem organisasi, setiap organisasi itu pasti membutuhkan yang namanya sistem. Karena bagaimana akan menghubungkan keterkaitan inilah antara data satu dengan data yang lain. Terus yang kedua adalah apakah cocok. Makanya keterkaitan ini harus merangkum terkait keduanya, terkait keterkaitan dan bentuk kerjasamanya. Kalau kedua unsur ini terpenuhi, itu baru namanya sebuah sistem. Tapi betul ya yang disampaikan oleh Pak Sahili tadi terkait apa itu sebenarnya sebuah sistem, karena semua organisasi akan membutuhkan yang namanya sistem untuk pengoperasionalan sebuah data. Oke, terkait sistem informasi dan manajemennya itu kan semuanya saling terkaitan. Apakah penjelasan Ibu tadi masih ada kurang kejelasan? Ada yang mau bertanya? Tadi sudah ada laki-lakinya, sekarang perempuan. Oke, siapa namanya? Feby, Bu. Oke, Feby. Ada yang mau bertanya, Feby, terkait sistem informasi manajemen? Terima kasih, Bu. Tadi atas pemaparan Ibu, ada yang saya kurang mengerti. Bu, apakah Ibu bisa memberikan saya penjelasan
syarat sebuah data itu seperti bagaimana atau tidak, berikanlah salah satu contohnya. Terima kasih Bu. Bagus sekali ya pertanyaannya. Sebenarnya apa syarat sebuah data? Karena ini datalah yang akan diinput ya. Karena setiap perusahaan membutuhkan alat analisis yang akan dijadikan patokan seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan. Jadi data itu yang harus diproses nanti akan menghasilkan output. Itu harus betul-betul syarat data yang pertama adalah data itu harus valid. Kalau data itu tidak memiliki ketervalidan, bagaimana nanti dalam prosesnya penginputan di dalam data nanti akan hasilnya tidak maksimal, dan keputusannya untuk pengambilan keputusan seorang pimpinan ataupun direksi itu tidak akan bisa dijadikan patokan. Yang kedua, yang pertama tadi adalah ketervalidan. Kira-kira yang kedua apa lagi? Yang kedua adalah data itu adalah harus betul-betul sesuai dengan yang dibutuhkan oleh seorang user. Itu yang pertama adalah valid. Yang kedua adalah sumbernya, sumber data. Karena sumber data ini yang akan dimasukkan oleh seorang user, yang dibutuhkan oleh seorang user, berasal dari mana? Apakah sumbernya itu adalah sumber-sumber yang bisa dijadikan patokan untuk dalam proses penjemputan? Karena di dalam data nanti itu akan namanya sistem pengkodean. Karena di dalam data itu tidak semuanya bisa masuk dalam proses. Jadi nanti yang ketiga adalah pengkodean. Data itu nanti akan dikode. Karena banyaknya data yang masuk, makanya harus dikode satu persatu sesuai dengan kebutuhan masing-masing user. Dari sini ada yang mau menambahkan atau ada yang belum dipahami? Penanya? Cukup sekian Bu, terima kasih. Oke, inilah pertemuan kita di pertemuan pertama. Minggu depan kita akan mempelajari terkait sistem keamanan di dalam sistem informasi manajemen. Oke, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan bisa bertemu kembali di pertemuan minggu depan. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.